gitu. Bukan dilayani gitu ya? Bukan, justru Iya. peran kepala sekolah itu melayani ya. bagian dari manajemen, Iya. melayani stakeholder. Ada banyak, ada siswa yang harus kita layani, ada guru pun harus masuk dalam kategori pelayanan kepala sekolah, ataupun yayasan, dinas, itu semua harus terlayani dengan baik gitu. Setelah menyekolahkan anaknya di CMS ini, merasakan ada perubahan positif dari anaknya gitu. Dari Ananda itu lebih baik karakternya, kemudian akhlaknya lebih baik, kebiasaannya lebih baik. Nah, itu kita diapresiasi itu. Kamu sekolah di sini udah punya tujuan. Teknologi, laptop, gadget adalah alat untuk mencapai tujuan itu. Iya. Nah, kita tujuannya ke sana. Itu membatasi sosial media itu sebenarnya. Untuk memfokuskan anak kepada tujuan yang dia udah tanamkan pas masuk ke sini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang BK, bicara kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Kepala Sekolah SMA Insan Magnet School tahun ajaran 2025 sampai periode berapa, Pak? Seharusnya 3 tahun. Seharusnya 3 tahun. Semoga bisa lanjut 2 periode. Amin. Ada Pak Yudi, tepuk tangan dong untuk Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada Mang kabarnya teh, Pak? Alhamdulillah saya Kang Paldo, kumaha damang. Alhamdulillah saya. Bener kayak gitu jawabannya ya? Leres pisan. Leres ya? Aduh, udah Pak, saya sampai situ aja tahunya Pak. Nggak tahu lagi. Siap. Bapak asli Bogor, Pak? Saya USA kebetulan. Orang Sukabumi asli. Wah, Sunda asli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak di sini itu sebelumnya apa sih, Pak? Sebelum menjadi kepala sekolah? Sebelum kepala sekolah di sini, qadarullah, sebelumnya juga saya kepala sekolah juga. Oh. 3 tahun di Madrasah Sanawiyah Baitur Rahman, Sukabumi. Sebelum kepala sekolah di madrasah, saya juga kepala sekolah di SMP Sekolah Alam Bintaro, Tangerang Selatan, 3 tahun juga. Jadi kalau dihitung ini tahun ke-7 pengalaman saya menjadi kepala sekolah. Sekarang diamanahi kepala sekolah SMA CMS. Semoga bisa berkontribusi di sekolah ini. Wah, mantap. Sebelum menjadi kepala sekolah di sini, Pak, maksudnya ngajar dulu kah Bapak di sini sebelumnya? Ya, kalau total pengalaman saya ngajar dari 2010 Kang Paldo. 2010 sampai 2012 saya ngajar TPQ, TPQ Al-Kausar di Bandung itu sambil jadi marbot. Jadi saya tinggalnya di masjid 2 tahun gitu. Iya. Kemudian 2012 sampai 2014 itu vakum dulu dari dunia ngajar, saya kerja di bank, di perbankan di Jakarta. Iya. Boleh sebut merek nggak di sini? Boleh. boleh. Saya sempat kerja di Bank BRI, Fatmawati, Jakarta 2 tahun. Kemudian setelah itu 2014 kembali lagi ke dunia pendidikan. Saya gabung dengan Sekolah Alam Bintaro. Oh, sempat ada jarak tuh berarti ya dari yang 2 tahun. SD ke SMP itu sempat di bank dulu berarti di tengah-tengahnya ya? Sempat di bank dulu, kemudian dari 2014 sampai sekarang 2025 di lembaga pendidikan. Ya, Sekolah Bintaro, di madrasah, sekarang di CMS. Darullah. Wah, jauh juga ya dari Sukabumi ke Bintaro, balik lagi nih ya ke Bogor gitu ya, Masya Allah. Nah ini tahun pertama Bapak ya di CMS jadi kepala sekolah ya Pak ya? Tahun pertama jadi kepala sekolah, tahun kedua bergabung dengan ICMS. Karena setahun ke belakang kemarin kan saya diamanahi wakil kepala sekolah. Oh, jadi wakil. Bidang kesiswaan. Ya, sekarang diamanahi jadi kepala sekolah. Oke, jadi udah 2 tahun ya Pak ya. Dan tapi untuk tahun ini tuh jadi kepala sekolah nih Pak ya. Ya. Ini berarti bisa dibilang pengalaman pertama Pak untuk megang SMA ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya kan, ini pengalaman pertama untuk megang SMA. Sebelumnya kan itu SD ya? SD dan SMP. Dan ini yang SMA gitu. Ini SMA. Bapak ngeliat ada ini nggak sih Pak? Perbedaan sih Pak dari jadi kepala sekolah SD, SMP dan SMA nih Pak? Kalau perannya sebagai kepala sekolah kurang lebih sama, ya tupoksinya. Cuman anak-anaknya yang berbeda. Nah, anak-anak SD, SMP itu satu klaster di pendidikan dasar dan menengah. Iya. Nah, itu tantangannya kan pembentukan karakter, ada penanaman tuh di situ tuh ideal. Kalau sekarang menjadi kepala sekolah SMA, tantangannya
menemani anak-anak untuk menemukan jalannya, finding the faith. Mereka setelah ini kan harus menentukan jurusan, kuliah di Betul. mana, di dalam Iya, negeri atau luar negeri, apalagi ICMS itu riwayatnya 100% lolos PTN. betul. Nah, ini kan menjadi tantangan baru buat saya. Amanah yang harus dijaga ya Pak ya, Mhm. estafet tongkat ininya ya Pak ya, Ya, prestasinya ya gitu ya. harus tetap 100% lolos PTN, Iya, mengantarkan anak-anak kita ke perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun luar negeri. iya. Seperti sejarah-sejarah yang sudah diukir oleh kepala sekolah sebelumnya. Nah, ini Mhm, mhm. tantangan yang berbeda dari yang sebelumnya, Kang Paldo. Iya ya, kalau di sini berarti menemukan jati dirinya mereka ya Ya, untuk penentuan betul. masa depan sebenarnya di SMA itu kan. Betul. Itu lebih pressure lebih berat lagi sih Pak ya. Setuju. Nah, secara gaya kepemimpinan Pak, Bapak tuh berarti kan udah 7 tahun ya Pak ya. Ya. Gaya kepemimpinan Bapak tuh sebagai kepala sekolah itu apa sih Pak yang ngebuat akhirnya amanah itu kembali lagi ke Bapak gitu jadi kepala sekolah? Kalau yang saya rasakan, saya ketika memimpin itu kita ikut aturan, adil, tegas, tapi tetap hangat. Nah, mencari keseimbangan itu Kang Paldo yang seninya gitu ya. Mhm, Gimana mhm. caranya kita menjadi kepala sekolah yang bisa melayani gitu. Bukan Melayani. dilayani gitu ya. Bukan justru peran Iya, kepala sekolah itu melayani melayani ya. bagian dari manajemen, Iya, iya. melayani stakeholder, ada banyak, ada siswa yang harus kita layani, ada guru, guru pun Mhm. harus masuk dalam kategori pelayanan kepala sekolah, ataupun yayasan, dinas, itu semua harus terlayani dengan baik gitu. Mhm, Nah, mhm. itu prinsip saya adalah menjadi pemimpin yang melayani sebenarnya. Nah ini, Tegas dan bisa melayani dan nah tetap sisi tegas itu di mana sih Pak? Saya tuh kalau ngeliat Bapak tuh auranya tuh aura yang someah nggak gitu loh Pak. tegas ya. Bukan nggak tegas, someah Pak. Bapak itu Ketemu ya. someah gitu. Soal ramah senyum. Sebenarnya kesan tegas itu kan lebih kayak Ya. apa kayak nggak bisa, kamu nggak boleh gitu kan. Tapi kayaknya Bapak tuh ada ruang toleransinya yang Oh, luar biasa gitu kayaknya. itu gaya komunikasi ya Kang Faldo ya. Heeh, Tapi heeh. menurut saya tegas itu adalah ketika kita bisa follow the rules. Aturan yang sudah kita Oh. sepakati bersama kita laksanakan tegas Mhm, gitu. mhm. Misalnya podcast ini kita mulai jam 9, ya kita mulai jam 9 gitu. Mhm. Nah, itu menurut saya itu udah tegas tuh kalau kita sudah ikut aturan gitu. Mhm, Dan mhm. semuanya harus ikut aturan. Iya, iya, iya. Cuma pada pelaksanaannya boleh dong kita mengingatkan aturan dengan senyum, gitu, dengan Hmm. hangat. Nah, Iya, di iya. situ seninya menurut saya itu. Gimana caranya kita bisa tegas, tapi juga bisa hangat gitu. Karena anak-anak, guru, semuanya senang kan dengan orang-orang yang Kehangatan ya. ramah Iya sih. gitu. Ya, kelihatan sih dari auranya Bapak tuh auranya aura farming gitu. Farming apa? Ya, menarik sih Pak. Kalau bicara ke depan Pak ya berarti berarti kan harus ada pembeda dong Pak ya. Tuh, Pembeda kan antara Bapak dengan kepala sekolah sebelumnya nih Pak. tuh. Apa sih Pak yang mungkin aturan barukah, kebijakan barukah yang mungkin Bapak bisa sampaikan untuk orang tua di rumah dan penonton semua? Ya. Kemarin kita sudah raker. Ya, raker kita diapresiasi beberapa hal dan kita harus menguatkan beberapa hal. Dan di situ menjadi rekomendasi. Jadi pembedanya adalah inovasi untuk kedepannya lebih baik tentunya. Hasil dari evaluasi raker kemarin. Gitu. Nah, yang ingin saya kuatkan di tahun ini, kita ingin kuatkan komunikasi dengan orang tua. Orang tua yang jauh di rumah sana tentunya sangat kangen, rindu sama anak-anaknya yang di sini. Itu kita harus lebih kuat lagi komunikasinya. Oleh karena itu, administrasi pembelajaran seperti kalender akademik, kalender orang tua yang 3 bulan sekali, kemudian dokumentasi-dokumentasi, itu harapannya tahun ini bisa lebih baik nyampe ke orang tuanya. Begitupun laporan-laporan kegiatan segala macam gitu. Kita kumpulkan email orang tua, kita broadcast, sehingga laporan itu nyampe dengan banyak cara gitu. Selain dari sosial media kita, Iya betul. nah, Kang Faldo di situ. Iya. Kemudian ada grup WA, ada email juga yang bisa kita optimalkan gitu. Dan orang tua juga dikasih ruang untuk berkomunikasi secara luas dengan sekolah gitu. Jadi ada WA humas, ada wali kelas, ada wali asuh, ada wali asrama. Iya. Orang tua bisa tuh. Kemudian ada G-form yang kita keluarkan gitu. Kemudian WA kita juga sebar tuh, saya wakil kepala sekolah itu
terbuka untuk orang tua 24 jam untuk berkomunikasi ataupun minta pertemuan segala macam, sehingga komunikasi antara sekolah dan orang tua harapannya bisa lebih meningkat lagi tahun ini. Wah, Gitu. ini sesuatu yang mungkin bisa dibilang cukup langka ya Pak ya untuk di lingkungan boarding. Saya pun waktu pas di pesantren dulu, ruang komunikasi antara sekolah sama orang tua di rumah itu ya terbatas gitu kan, nggak sampai apa ada Givom, ada kepala sekolah juga di-share juga. Nah ini bentuk nyatanya Pak dalam apa Pak? Mungkin apakah ada pertemuan khusus kah dengan orang tua nanti ke depannya Pak? Kayak ada sesi pertemuan, diskusi, dialog bareng kah, duduk bareng kayak gitu-gitu? Apakah mungkin ada seperti itu Pak? Ya, kami sudah merancang tim di SMA itu pertemuan dengan orang tua minimal 3 bulan sekali. Ada ya? Minimal 3 bulan sekali ketika setelah selesai PTS, PAS, PSAJ misalnya seperti itu, momen orang tua datang, nah kita juga komunikasi dengan orang tua, itu menyampaikan laporan-laporan. Selain anaknya, sekarang yang baru juga adalah setelah momen tengah semester, sumatif tengah semester itu anak-anak menyampaikan sendiri progresnya, apa yang sudah dia pelajari kepada orang tua. Itu momen 3 bulan sekali ini, student exhibition namanya. Jadi siswa sudah belajar apa nih 3 bulan ini, kemudian karyanya ditampilkan, siswa yang presentasi sendiri di depan orang tua. Nah itu 3 bulan sekali, dan momen itu juga kita pakai, ayo orang tua mumpung lagi ke sekolah, kami bersedia meluangkan waktu. Yuk apa yang orang tua mau sampaikan, kritik, saran, pengaduan, silahkan. Gitu. Ataupun perkembangan Ananda secara khusus, itu silahkan disampaikan. Nah itu, momen 3 bulan sekali ada secara konkretnya ya komunikasi dengan orang tua, selain komunikasi secara digital yang biasa kita lakukan. Itu Kang mungkin. Wah itu nggak pernah ada sih sebenarnya. Mungkin ini ya mungkin sekarang udah melek ya Pak ya boarding school ya, dan pesantren-pesantren harusnya juga punya program-program kayak gitu sih Pak. Karena memang saya 3 tahun Pak dulu ya, saya cerita dikit. Saya 3 tahun dulu di pesantren. Boro-boro ada komunikasi gitu Pak antara pihak pesantren sama orang tua, boro-boro. Jadi kayak udah ya kadang-kadang ada yang dijenguk, ada yang enggak. Kadang-kadang udah 3 tahun udah dibiarin di situ, udah nggak dijenguk-jenguk kayak gitu. Karena mikirnya kayak ya mungkin dulu nggak sewaspada sekarang ya orang tua sama lingkungan boarding ya. Mengingat kan banyak banget sekarang tuh apa kasus-kasus yang mengatasnamakan pesantren atau boarding school ya, sehingga orang tua kan khawatir. Itu pun saya di marketing tuh beberapa kali kadang-kadang suka ketemu sama orang tua yang di sini tuh gimana komunikasinya sama orang tua di rumah gitu kan. Berarti ini sudah bisa dibilang menjawab satu tantangan ya Pak ya. Menjawab satu tantangan kekhawatiran orang tua terhadap perkembangan anaknya di boardingnya kayak gitu kan. Walaupun mereka jauh tapi pantauan komunikasi itu terbuka lebar untuk mereka di rumah bisa tahu perkembangan anaknya real time ya Pak ya. Setiap hari kalau mau nanya ya, cuman ya nggak tiap hari juga sih, kalau tiap hari capek juga gue nanya terus siapa ya. Nah kalau tadi kan bicara apa yang Bapak ini kan Pak, apa yang pengen Bapak lakukan ke depannya nih kan, perubahan. Kalau tongkat estafet prestasi atau kebijakan yang sudah ada yang Bapak lanjutkan apa Pak dari kepala sekolah sebelum-sebelumnya Pak? Yang baik-baik hasil evaluasi kita akan tetap lanjutkan. Dari evaluasi kemarin itu ada 3 hal yang kita diapresiasi. Yang pertama adalah perkembangan karakter peserta didik. Jadi alhamdulillah orang tua setelah menyekolahkan anaknya di CMS ini merasakan ada perubahan positif dari anaknya. Gitu. Dari Ananda itu lebih baik karakternya, kemudian akhlaknya lebih baik, kebiasaannya lebih baik. Nah itu kita diapresiasi itu, dan tentunya program pembiasaan di sekolah harus kita tetap lanjutkan. Itu tentunya hasil kerja tim dan kepala sekolah yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian kita juga diapresiasi oleh orang tua dalam hal kelekatan, Kang Faldo. Jadi kelekatan antara guru dan siswa itu dinilai orang tua baik. Ya alhamdulillah program kelekatan juga itu harus tetap kita laksanakan ya. Jadi kita nggak kaku ke anak-anak. Kita adalah orang tua kedua bagi anak-anak di sini. Dan tentunya salah satu kunci keberhasilannya adalah kelekatan. Ya alhamdulillah guru-guru di sini lekat dengan Ananda. Sehingga itu diapresiasi dan akan tetap kita
laksanakan. Program konkretnya seperti ada klinik belajar, kemudian optimik, kemudian guru selalu welcome ketika anak-anak meminta bantuan, kesulitan belajar segala macam, itu guru-guru di sini welcome, itu harus tetap kita lakukan. Nah, Bapak sendiri deh. Tadi kan bicara kan kelekatan program, kelekatan sama murid. Bapak sendiri deh. Caranya gimana, Pak? Kelekatan sama siswa itu sebenarnya komunikasi bisa kita laksanakan kepada siswa, kita jalin kepada siswa dengan beberapa teknik. Misalnya anaknya suka menembak, ada anak kita tuh SMP suka hobinya nembak tuh. Gitu. Ya kita bicara seputar topik itu kepada dia gitu. Kemudian anak yang lain hobinya memanah, kita berbicara topik-topik yang dia sukai. Jadi nggak melulu datang itu langsung memberikan instruksi pembelajaran tugas, tidak gitu. Coba kita masuk dulu ke dunia mereka suka apa. Ada yang suka Rubik, ada macam-macam kan anak kita bisa masuk dulu ke celah-celah itu. Ketika anak itu percaya sama kita, maka instruksi itu akan lebih mudah mereka terima dan mereka laksanakan. Mereka gitu jadi respect ya, Pak ya? Jadi respect. Ketika kita juga respect kepada mereka gitu. Kita ya walaupun kita nggak ngerti, tapi kita pura-pura ngerti aja lah ya, Pak ya. Biar mereka udah jagonya. Iya. Biar kita bisa, ternyata Pak Yudi tuh orangnya suka ini juga ya, Pak ya. Mereka ada kesan gitu, terus akhirnya mereka mau terbuka. Pernah sempat ada yang curhat-curhat gitu nggak sih, Pak? Secara personal mungkin yang laki gitu, pastilah yang laki. Pasti ada dan setiap guru juga pasti ada. Makanya salah satu kartu as kita guru-guru, karena kelekatan kita bagus ke anak-anak ya, kita menyimpan kartu as dalam tanda kutip aib keluarga mereka. Saking mereka ini Pak ya, terbuka banget gitu. Terbuka, tapi ya kita sebagai guru tahulah bagaimana harus bersikap terhadap hal-hal yang mereka sampaikan gitu. Nah, balik lagi tentang program Pak. Di sini itu kan kita ada Sabtu digital, ada kegiatan. Anak-anak itu kan boleh bawa laptop gitu Pak ya. Nah ini kan sinkronisasi nih Pak, penyeimbangan dan menjaga, apalagi ketika mereka tuh main laptop tuh kan otomatis kan kita sebagai guru juga nggak mungkin bisa mantau kegiatan mereka di laptop tuh ngapain gitu kan Pak ya. Nah ini gimana nih Pak, khususnya SMA nih kan, apalagi SMA itu kan masa-masa remaja menuju dewasa yang bisa dibilang ya perlu ada ekstra lah ya di sini tuh dalam menjaga informasi dari dunia luar kayak gitu kan, walaupun mereka kita kasih gadget berupa laptop juga gitu kan. Nah ini untuk anak SMA gimana nih Pak bisa mengkontrol ini Pak? Ya, Kang Faldo, termasuk isu nasional saat ini kan pemerintah sedang coba regulasi pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Nah isu-isu nasional itu kita tangkap juga. Alhamdulillah di ECMS ini, di boarding ini laptop kepada siswa atau gadget kepada siswa itu kita batasi. Batasi dalam artian kita punya pembatasan bukan untuk mengekang siswa dari perkembangan teknologi informasi. Tapi kita mengarahkan kepada siswa, ingat kamu sekolah di sini udah punya tujuan. Teknologi, laptop, gadget adalah alat untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita tujuannya ke sana, itu membatasi sosial media itu sebenarnya untuk memfokuskan anak kepada tujuan yang dia udah tanamkan pas masuk ke sini gitu. Konkret di lapangannya pembatasan itu kita laptop dipakai di ruangan tertentu untuk hari free laptop misalnya hari Ahad. Itu. Kemudian ada pembina asrama yang mengawasi, gitu, sehingga penggunaan laptop itu hanya untuk hal-hal yang positif. Gitu. Setidaknya misalnya ada sedikit pelanggaran dinamika di lapangan, itu sangat jauh di bawah mungkin orang-orang di luar, remaja-remaja yang tidak ada pembatasan sama sekali. Itu. Berarti masih dalam nakal mah sedikit-sedikit mah, yang belok-belok mah ada, namanya juga anak-anak gitu. Buka Instagram, buka itu. Gitu. Tapi kita coba buat regulasi dan nanamkan nilai kepada mereka bahwa kita nggak selalu bisa mengawasi. Nah, kita tumbuhkan kesadaran diri mereka sehingga yuk, ini gadget adalah alat, bukan tujuan kalian. Bukan tujuan kalian sekolah di ICMS untuk main laptop, tidak gitu. Tapi laptop, HP tidak diperbolehkan ya. Laptop kita pakai untuk
kalian misalnya cari potensi olimpiade, kemudian belajar, dan hal-hal yang bisa kalian pelajari untuk cita-cita kalian. Ada sidak-sidak gitu nggak sih Pak? Kayak misalnya pemeriksaan mungkin gitu, laptop gitu. Ada pada momen-momen tertentu, kalau kita rasa perlu nih adanya sidak, ya kita sidak gitu. Oh, dicek-cekin satu-satu gitu Pak ya? Ya, sempat ada masanya, tahun kemarin pun ada masanya. Oh, sempat ada, pasti ada lah, tapi nggak mungkin diumumin itu kan ya periodenya. Kalau diumumin, oh pasti mereka udah siap-siap ya Pak ya? Iya. Bener. Itu pun kita menemukan hal anak-anak ini ya. Foldernya namanya MHQ, Hifzul Quran. Pas kita buka dalamnya, ini bukan MHQ ini. Oh, film, ini bioskop, anak-anak seperti itu, ya. Stok film gitu. Tapi kan tidak ada anak-anak yang lepas dari kesalahan, termasuk kita juga Kang Faldo ya, pasti ada kesalahan. Yang paling penting kan refleksi. Benar. Setelah itu kita refleksi, kembalikan lagi mereka ke tujuannya. Ya datang ke situ buat apa sih? Emang buat nonton film. Kan ada jadwalnya nonton film malam Ahad dengan pembina asrama. Untuk dengerin musik misalnya, karena MP3-nya kita sidak juga. Padahal MP3 itu dibolehkan untuk menyimpan file-file Al-Quran untuk memudahkan hafalan. Ternyata isinya musik semua, kita refleksi lagi. Kan yang paling penting itu. Iya. Kalau kesalahannya ya, setiap orang pasti punya kesalahan. Tinggal bagaimana cara kita mengatasi setiap kesalahan-kesalahan itu Pak ya, agar tidak terulang kembali. Betul. Ini menarik Pak, kalau kita bicara soal kesalahan dan berarti kita bicaranya hukuman nih Pak, punishment. Ya kan? Ini mungkin jadi kekhawatiran orang tua juga Pak. Mungkin kita bisa clearin di sini kali Pak ya, kayak sebenarnya ICMS khususnya di tingkat SMA nih Pak. Ketika ada murid yang punya kesalahan atau mereka melakukan sesuatu yang di luar aturan, gitu, melanggar lah ya. Kebijakan sekolah itu gimana sih Pak untuk mengatasi hal tersebut? Hukuman seperti apakah atau gimana cara mereka? Pertama, terkait dengan aturan dan tata tertib itu sudah ditandatangani bermaterai oleh orang tua. Pertama ketika awal masuk ya Pak ya. Jadi semuanya berkomitmen, kita ada tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Siswa juga tanda tangan. Ketika ada pelanggaran, maka kita kembali ke tata tertib itu. Ya kan, kalau nggak dipakai, ngapain kita bikin tata tertib kalau nggak dipakai? Ya gitu. Pada prakteknya, ketika ada pelanggaran, selain kembali kepada tata tertib, tentunya kita juga harus melihat kepada siswa. Kenapa terjadi pelanggaran tersebut? Ada hal apa nih? Gitu. Apakah siswa ini perlu coaching? Apakah perlu konseling? Nah itu kita lihat ketika kita ngobrol dengan siswa. Jadi nggak kamu pelanggaran, hukumannya langsung saat itu push up 50 kali, sit up. Nah, kan itu tidak adil. Tapi ketika mereka pelanggaran, kita biasanya panggil dulu. Gitu. Kenapa? Tanya dulu nih kenapa. Terus misalnya contoh nyatanya. Kenapa siswa datang terlambat, tidak datang pada hari kedatangan. Hari kedatangan hari Sabtu misalnya, atau hari Ahad, dia datang hari Senin. Nah, kita dia itu melanggar tatib tuh, karena di tatib harus datang pada hari yang ditentukan. Tapi ketika dia datang tidak serta-merta kita hukum. Kita tanya dulu kenapa. Itu. Oh, siswa ini ternyata homesick. Gitu. Masih berat. Di rumahnya pun meronta-ronta gitu, menangis-nangis nggak mau berangkat ke sekolah. Berarti itu bukan butuh untuk ditindak, itu butuh konseling, butuh pendampingan. Akhirnya kita dampingi, gitu kan. Balik lagi ke tadi Pak, berarti kan memang hukuman itu tidak serta-merta bisa langsung kita layangkan ke seorang anak ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi pasti ada, nggak mungkin nggak ada hukuman Pak, pasti kan? Betul. Pasti ada lah. Konsekuensi lah, bisa konsekuensi. Konsekuensi apa yang pernah mungkin ya sekolah lakukan untuk anak, khususnya di tingkat SMA, kita bicara SMA aja Pak. Mungkin kalau di luar sana nih Pak, contoh konsekuensi ketika mereka tidak sholat berjamaah misalnya, dibotak misalnya, atau dijemur kayak gitu kan, atau dipajang di asrama akhwat misalnya, dipermalukan lah di tempat umum kayak gitu-gitu, atau ada yang ketahuan pacaran diarak keliling pesantren gitu kan, pakai gerobak semen misalnya kayak gitu-gitu kan Pak. Itu kan biasa kan terjadi di lingkungan pesantren atau boarding school tuh kayak gitu kan, hukuman-hukuman yang sifatnya ya bisa dibilang membuat mereka malu gitu kan, dan efek jerahnya ada mungkin kayak gitu kan. Nah kalau di sini nih Pak, ya, mungkin ada nggak kayak gitu-gitunya Pak? Atau ada bentuk lain nih, konsekuensi lain? Hukuman itu kalau dalam dunia pendidikan istilahnya jadul ya Kang ya, sudah mulai ditinggalkan. Kemudian ada lagi rules and konsekuensi. Ketika
mereka melakukan sesuatu, maka setiap yang mereka lakukan ada konsekuensinya. Iya. Nah, itu berkembang tuh belakangan. Kemudian ada yang terbaru, Kang. Apa tuh? Ada yang namanya restitusi, Kang Paldo. Itu anak ketika melakukan pelanggaran, itu kita kaji dulu tuh. Mereka tuh kenapa terlambat misalnya. Karena karena mandinya ngantri tadi pagi misalnya. Mandinya ngantri. Kenapa mandinya ngantri? Nggak ada air. Nah, sehingga bisa itu justru kesalahannya dari kita mungkin. Kenapa air mati gitu? Karena iya, benar. listriknya mati gitu. Jadi airnya nggak bisa mengalir sebagaimana mestinya. Nggak adil dong ketika kejadiannya seperti itu, anak dikasih hukuman. Ya, karena penyebabnya ternyata sumber dari kita gitu ya. Sumber dari kita. Benar-benar. Nah, namun tetap kita refleksi ke anak itu, Kang Faldo. Baik, sekarang ada kendala demikian sehingga kamu terlambat. Apa komitmen kamu besok tidak terlambat lagi? Bisa jadi besok juga ada hal yang sama terjadi. Iya. Gitu. Apakah dalam istilah tanda kutip wudu aja atau mandinya ala Nabi itu cukup dengan satu ember kecil bisa mandi gitu, atau mandi lebih cepat, itu datang dari mereka solusinya. Pokoknya sekarang faktanya adalah terlambat, betul kan? Gitu. Tapi penyebab-penyebabnya udah kita ketahui. Namun ke depannya bagaimana agar dia tidak terlambat lagi, itu datang dari dia. Oke, besok saya akan bangun lebih pagi. Misalnya orang lain bangun jam 4, saya jam 4 kurang 10. Saya gunakan untuk mandi dengan air yang tersedia sedikit, walaupun sedikit gitu. Sehingga saya tidak terlambat lagi. Nah, itu konsep restitusi itu seperti itu, Kang. Nah, jadi anak-anak juga ke depannya tidak melakukan hal yang sama dengan komitmen yang dia buat. Gitu. Itu restitusi. Oh, jadi seperti itu caranya. Andai kan saya jadi murid tahun ini, Pak. Maksudnya mungkin kita akan jadi generasi yang waras ya. Nggak dikit-dikit hukuman. Saya biasanya hukuman, Pak, makanya gitu kan. Kita masih zaman itu kayaknya masih ada tuh hukuman-hukuman yang sifatnya fisikal dan mental gitu kan. Oke, menarik sih ini, Pak. Di tingkat SMA dengan banyaknya karakter mereka, hobinya mereka, minatnya mereka kayak gitu kan, Pak ya. Saya mau coba bahas dan pengen tahu dari sisi SMA nih, Pak, kalau untuk minat bakat nih, Pak ya. Kedepannya nih, apakah ada kegiatan baru kah, ekstrakurikuler baru kah, atau apa mungkin, Pak, untuk tingkat SMA? Ya, untuk konsep pengembangan minat bakat di CMS, yang pertama tahun kelas 10 ini nih, awal tahun ajaran ini ada psikotes dulu dong anak-anak. Setelah hasil psikotes itu kita dapat referensi dan dia juga dapat referensi minat bakatnya. Kemudian ekskul itu kita laksanakan sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi dibuka dulu nih anak-anak, di kuesioner dulu. Kamu mau ada ekskul apa tahun ini? Kita buka anak-anak, setelah mengerucut, oke, kita buka ekskul yang mewadahi minat bakat mereka. Gitu. Referensinya ekskul yang tahun kemarin. Jadi ekskul itu bisa berkembang. Seperti halnya tahun kemarin. Di semester 1 itu nggak ada taekwondo, Kang. Di tengah-tengah semester anak-anak mau ada taekwondo, kita bukalah taekwondo gitu. Jadi kita yang mengikuti minat bakat anak itu konsepnya, sehingga lebih optimal pengembangan minat bakat anak itu di sini gitu. Jadi ekskul di tengah tahun bisa berubah gitu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka ada 10 orang, saya pengen ekskul badminton ya, yang awal tahun ini yang akan kita buka insya Allah. Yang barunya badminton, karena permintaan dari anak-anak itu, terutama anak-anak ahwat, itu pengen badminton. Kemudian coding itu sudah masuk kurikulum ya, isu nasionalnya mulai tahun ini KKA, coding dan kecerdasan artifisial itu masuk kurikulum. Dan alhamdulillah ICMS itu dari tahun kemarin juga sudah ada coding. Gitu. Jadi kita tinggal masukin aja, pindah aja ya dari ekskul ke kurikulum gitu ya. Betul, apa yang pemerintah canangkan seperti 8 dimensi lulusan, Kang. Ada sekarang 8 dimensi lulusan, deep learning. Kompetensi siswa setelah lulus dari sekolah itu apa gitu. Nah, itu pemerintah mencanangkan itu. Ada deep learning juga, ada KKA, ada pembatasan gadget buat anak-anak. Alhamdulillah ICMS bisa mewadahi itu semua. Sehingga sebelum isu-isu nasional itu muncul, kita sudah duluan. Kita udah duluan Pak sebenarnya, Pak. Iya. Jadi ayah bunda sebenarnya
tidak usah ragu ya untuk menyekolahkan anaknya di sini gitu. Betul. Karena kita sudah menjawab tantangan zaman yang update. Ya, Kang. Sebelum pemerintah sudah mengeluarkan fatwa itu, kita sudah duluan ini menjalankan. Sudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya gitu. ya. Iya. Itu yang luar biasanya di sini. Nah, tadi bicara soal minat bakat, Pak. Di tengah-tengah ada perubahan dan lain sebagainya. Sebenarnya satu anak itu tuh bolehnya ikut berapa sih Pak sebenarnya di sini tuh? Ada kegiatan sih? Konsepnya kalau yang ekskul ya, Kang. Iya. Kalau yang intrakurikuler itu mereka ikutin wajib dan ada juga mata pelajaran peminatan. Kemudian itu yang intra ya. Ada juga yang sifatnya kokulikuler. Kokulikuler seperti optimik itu wajib ya untuk mereka ke depannya mau kemana. Juga kita akan klasterkan itu anak-anak yang cita-citanya ke perguruan tinggi negeri, maka programnya apa? Cita-citanya perguruan tinggi luar negeri, maka programnya apa? Nah itu programnya spesial untuk setiap anak gitu. Ada klaster-klasternya gitu. Perguruan tinggi, negeri, nasional, perguruan tinggi, luar negeri, atau mau jadi entrepreneur. Nah itu programnya juga akan kita sesuaikan dengan anak-anak di kokulikuler. Di kokulikuler. Itu berarti kegiatan wajib sebenarnya Pak ya kalau itu berarti. Ya, cuma sesuai dengan minatnya mereka. Minatnya mereka atau arahnya mereka ke depannya mau kemana nih. Nah, ini Optimik Bimbel ini jadi salah satu gorengan di marketing juga sih Pak sebenarnya kan. Kita sebagai tim marketing gitu kan, kadang-kadang kalau nyampein ke orang tua yang datang itu kita tuh program unggulan salah satunya adalah Optimik Bimbel. Cuman memang yang kita tahu nih kan sejauh ini tuh ya Optimik Bimbel itu ya belajar intens sesuai minat mereka. Cuman secara detail ritme belajarnya kah, metode belajarnya kah, jam belajarnya atau apapun lah yang lebih terperinci tentang Optimik Bimbel ini yang kita tuh masih belum, kita sendiri pun masih belum terlalu paham sih Pak sebenarnya. Mungkin dari Bapak bisa langsung sampaikan nih Pak. Sebenarnya Optimik Bimbel ini kayak gimana belajarnya, jam belajarnya kapan aja, terus kayak sistemnya tuh kayak gimana sih, terus output yang diharapkan tuh apa sih Pak sebenarnya dari Optimik Bimbel ini tuh? Baik, Optimik Bimbel ini bagi ayah bunda berarti ini infonya ya Kang Paulo juga ya untuk lebih detail di lapangannya seperti apa. Gitu. Optimik Bimbel ini kita coba arahkan konsep besarnya siswa menuju tujuannya. Mereka ada yang ke perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri. Nah, alhamdulillah secara historis berhasil selalu ya? Kelas 12 itu yang lulus dari ICMS selalu 100% lulus PTN di dalam negeri ataupun luar negeri. Gitu. Nah itu setiap pekan di hari Jumat pagi siswa itu mengerjakan soal-soal Kang. Setiap Jumat pagi mengerjakan soal-soal. Jadi setelah olahraga, Jumat bersih, itu mereka mengerjakan soal-soal yang menjadi soal prediksi masuk PTN. Oh jadi gitu. Sudah dibiasakan tuh ya? Dari kelas berapa Pak? Kelas 12. Dari kelas 12, oh dari awal. Dari awal kelas 12. Iya. Gitu. Sehingga ketika mereka nanti akan berkompetensi di menuju masuk perguruan tinggi udah terbiasa gitu kan. Udah terbiasa ada soalnya, ada pembahasannya gitu. Kemudian bukan cuma kelas 12, kelas 10 dan kelas 11 juga ada program yang sama. Cuma soal-soal yang mereka bedah untuk kelas 10, kelas 11 itu adalah soal-soal olimpiade kan. Jadi 2 tahun mereka terbiasa mengerjakan soal olimpiade, 1 tahun terbiasa mengerjakan soal seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Oh gitu. Sehingga pada prakteknya alhamdulillah outputnya semuanya lulus PTN. Karena sudah terbiasa mengerjakan soal-soal high pressure gitu. Bisa kan karena biasa kan. Tapi karena ini disebar di podcast jadi semuanya tahu. Iya nggak apa-apa aja. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Karena ini bagian dari promosi kita juga. Itu kan salah satu yang kita unggulkan Pak masalahnya Pak. Dan itu jadi daya tarik juga buat orang tua. Beberapa orang tua tuh akhirnya interest Pak ketika mendengar Optimik Bimbel ini, cuman ketika mereka pengen tahu lebih detailnya, ya kita kurang tahu juga sebenarnya kelas 10 tuh udah Optimik Bimbel, cuman kan masih lama kan gitu kan. Ternyata terbiasa untuk olimpiade. Nah, untuk guru-gurunya sendiri itu gimana Pak? Kalau guru-guru kita selalu harus update. Makanya ada guru belajar ya setiap 1 pekan sekali. Tuh mereka tuh harus tetap update ilmunya segala macam. Kemudian buku kan yang penting itu ada 3 ya Kang ya. Yang pertama gurunya yang bagus, yang kedua buku
sumber belajarnya juga harus bagus. Kita selalu update itu untuk program Optimik, program KBS, itu buku-bukunya update tuh kita tuh. Iya. Kemudian metode. Nah itu 3 hal itu yang kita asah, Kang. Guru-gurunya harus selalu belajar, dan kita ada program guru belajar. Bukunya harus update, termasuk literatur-literatur dari dalam maupun luar negeri ya. Dan metode penyampaian ke anak biar masuk gitu. Di kita sekarang muridnya relatif masih sedikit ya, Kang. Yeah. Itu menjadi kekuatan juga bagi guru-guru untuk bisa melekat ke anak, gitu, melekat ke anak sehingga anak-anak lebih siap untuk menerima pembelajaran dengan metode-metode yang terupdate. Yang terupdate ini kan deep learning, Kang. Nanti tanggal 22 juga pekan depan kita ada pelatihan deep learning bagi guru-guru. Kemarin juga sudah deep learning. Jadi deep learning itu udah berkala masuk ke guru-guru kita nih, sehingga guru-guru kita tahu nih yang update sekarang apa nih metodenya nih, gitu, atau metode kreatif yang lainnya. Harapannya guru bisa mengembangkan. Tadi ada program guru belajar. Nah ini gimana nih Pak? Maksudnya wadahnya kayak itu, wadah yang diberikan sekolah untuk program guru belajar itu seperti apa Pak? Yang pertama Kombel, komunitas belajar. Jadi setiap rumpun belajar, misalnya rumpun belajar MIPA, rumpun belajar sosial tuh guru-guru sudah punya grupnya sendiri. Baik itu grup internal di antara guru-guru kita, ICMS, maupun grup MGMP dengan yang luar. Nah, se-Kabupaten Bogor misalnya. Nah, untuk internal, Kombel internal, itu setiap 1 pekan sekali mereka ngumpul. Dari Kombel tersebut ya. Misalnya guru-guru MIPA semuanya kumpul tuh. 1 pekan sekali. Nah mereka diskusi di situ, sharing, saring diskusi segala macam itu ada waktunya, gitu. Ataupun MGMP, undangan MGMP kita dorong, yuk aktif di MGMP gitu. Karena isinya MGMP juga sharing tuh banyak, sharing. Nah kemudian selain itu lintas Kombel juga ada pertemuan. Nah ini yang kita rancang nih tahun ini nih. Jadi gimana tuh Pak? Selain metode belajar di bidangnya, ada juga pertemuan yang hasil rekomendasi Rasker kemarin, kita juga harus ada pengajian guru nih, minimal 1 bulan sekali. Pengajian guru ya. Kalau bisa 1 minggu sekali gitu. Jadi wamtak, wawasan iman dan takwa. Itu iman dan takwa guru juga tetap terupgrade selain skill-skill atau knowledge di bidangnya masing-masing. Gitu kan. Nah, selain ini Pak ya, selain tadi program guru Pak, ada beberapa juga yang orang tua tuh nanyain kayak gini Pak. Untuk tingkat SMA ya, sebenarnya guru-guru SMA di sini tuh lulusan mana aja sih Pak? Yang sekarang ada nih Pak ya, mungkin Bapak bisa nggak usah semua, cuman rata-rata kira-kira dari kampus mana, terus jurusannya apakah sesuai sama jurusan apa gimana gitu. Baik. Kalau saya lihat guru-guru kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Dari berbagai macam kampus. Tujuannya satu, untuk membentuk generasi Muslim yang unggul, gitu. Nah, ada dari kampus PTN Gajah Mada ada UGM ya. Kemudian dari, kalau saya sendiri Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung S1-nya, untuk S2-nya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ciputat tuh Pak. Ciputat. Saya juga kuliah di itu tuh, di depannya Ciputat ada Institut Ilmu Al-Quran. Saya juga ambil S2 di situ tuh. Seberang-seberangan itu ya? Seberang-seberangan. Ya, saya tahu itu. Ya, kemudian di sini banyak dari IPB, Kang. Banyak dari IPB ya? Tuh, Bunda, banyak dari IPB di sini. Dari guru-guru, dari media, bahkan yayasan pun pemiliknya kan dari IPB ini. Iya. Guru fisika kita juga, ya itu fisika murni ya? Fisika murni. Nah, fisika murni itu ada 3 kita. Yang dari IPB 1, Pak Pendi ya. Yang dari UIN Syarif Hidayatullah 1. Satu lagi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Pak Agus. Sangar-sangar guru-guru di sini tuh. Wajar aja alumninya pada masuk PTN semua. Amin, semoga masih bisa berkelanjutan kita. Itu yang luar biasa itu. Jadi itu jadi keraguan masalahnya. Oh gitu. Itu yang jadi pertanyaan dan keraguan orang tua ketika melihat ini sekolahnya sedikit muridnya gitu kan, apakah guru-gurunya kurang kompeten kah kayak gitu-gitu kan. Ternyata guru-guru gitu tuh galak-galak loh, dari alma mater itu serem-serem loh itu.
Ya luar biasa tuh ayah bunda, jadi nggak usah ragu-ragu lagi gitu loh untuk menyekolahkan anaknya itu di sini kayak gitu dan menitipkan anaknya di sini gitu, karena guru-guru kita juga kualitasnya itu luar biasa sebenarnya Insyaallah. Pak. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Bicara ke depan lagi dalam jangka waktu 3 tahun ke depan nih sih Pak nih. Berarti kan 2028 ya Pak ya. Ya. 2028 Bapak menjadi kepala sekolah untuk tingkat SMA di sini Pak. Bapak akan membawa kita kan oke lah Pak, realistis ya Pak. Sekarang kan jumlah siswa kita tuh kan memang masih segini Pak. Masih satu kelas 2 kelas ya Pak, cuma segitu kan. Apakah ada harapan Bapak pengen kita tuh bisa lebih lebar lagi dari itu Pak? Apakah cukup dengan 1 kelas 2 kelas ini Pak? Sebagai kepala sekolah sendiri Pak? Ya, kalau saya sebagai kepala sekolah dan saya juga Kang dari background saya itu pendidikan Islam ya, magisternya ya. Jadi saya merujuk ke situ tuh, merujuk ke situ. Kalau saya fokusnya adalah kita kualitas internalnya, kualitas kita perbaiki tadi, guru-gurunya itu harus kompeten, harus profesional di bidangnya masing-masing, kemudian resources kita harus bagus, metode kita juga harus bagus dan update. Ketika itu kita bisa laksanakan dengan baik tuh 3 hal tersebut, maka kompetensi lulusan kita pastinya bagus. Kalau itu udah terjadi, tentunya promosi dari mereka sendiri kan akan ada ya, dari mulut ke mulut segala macam, sehingga kita dapat bonus. Bonusnya apa sih? Bonusnya ya orang-orang berbondong-bondong datang kemari. Gitu. Berebut ya Pak ya? Iya sih. Kayak di surah apa tuh? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu ya. Orang-orang akan berbondong-bondong datang ketika kita konsisten dengan kualitas yang baik itu. Yang itu yang saya jaga ya Kang ya, selama 3 tahun ke depan komitmennya apa? Jaga kualitas gitu. Gitu. Kedepannya akan ada bonus. Kalau menurut saya siswa banyak atau sedikit atau banyak itu bonus Kang. Bonus Kang. Ketika kita sudah menunjukkan kualitas kita, tentunya dibantu oleh Kang Paldo dengan media yang bagus ya, itu orang-orang akan datang. Ya berarti sederhananya kita tetap menjaga limitasi tersebut gitu ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah di sini itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Percuma banyak kalau ternyata asal-asalan gitu Pak ya. Lebih baik kualitasnya bagus, kualitasnya juga banyak. Jadi dua-duanya tuh kalau bisa ya Pak. Kualitasnya bagus, Insyaallah ke depan juga banyak. Insyaallah. Oke, terakhir mungkin Pak pesan untuk Bapak kepada orang tua di rumah ya, sebagai kepala sekolah mungkin Pak. Silakan Pak. Baik, ayah bunda yang menonton ini, ICMS ini kan dibuat oleh Pak Habibie ya. Dan kita secara visi misi, saya ngomongnya visi misi berarti membentuk generasi muslim yang unggul dalam hal imtak, iptek, serta punya peran yang aktif dalam masyarakat dan pelestarian lingkungan. Itu visi kita. Visi ini udah digodok sama manajemen beberapa bulan lama gitu Kang. Perdebatannya pun banyak gitu. Namun secara nyata siapakah sosok tersebut? Ya Pak Habibie gitu. Nah kita sama-sama belajar pada beliau dan kita sama-sama menerapkan gaya hidup beliau Pak Habibie tersebut gitu ya. Pak Habibie senang puasa sunnah, kita ada puasa sunnah. Pak Habibie tahajud, kita tahajud gitu. Pak Habibie sholat tepat waktu, kita sholat tepat waktu 5 kali sehari gitu. Pak Habibie senang belajar, kita belajar. Pak Habibie menekuni teknologi, kita mengembangkan teknologi di sini gitu. Tadi yang sudah dibahas ya, KKA sebelum jadi isu nasional, sebelum dicanangkan oleh pemerintah, masuk kurikulum kita sudah duluan alhamdulillah memasukkan coding dan kecerdasan artifisial ini kepada siswa gitu. Oleh karena itu tidak perlu ragu lagi menurut saya pada ayah bunda yang mencari sekolah terbaik untuk Ananda, untuk jenjang SMP dan SMA, ICMS ini, Insan Cendekia Magnet School ini, sekolah yang didirikan oleh Pak Habibie ini, berkomitmen untuk mencetak Habibie selanjutnya. Itu pesan saya kepada ayah bunda, jangan ragu untuk bergabung, segera survei, segera diskusi, karena kita siap untuk berkolaborasi dengan ayah bunda, membentuk Ananda menjadi generasi muslim yang unggul
gitu kan. Oke, terima kasih Kak. Pak Yodi atas waktunya. Sama-sama. Dan diskusinya ini sebenarnya banyak yang mau diobrolin, cuman waktunya cuma 40 menit ya kan ya. Jadi kita kayak ya sudah gitu ya. Karena mungkin di next episode kali Pak ya kita akan lebih banyak bahas ya Pak, karena ini kan baru awal perjalanan Pak sebenarnya ya. Mungkin nanti di tengah-tengah adakah perubahan baru, inovasi baru Kak, atau ada output, ada sesuatu yang pengen kita sharing lagi gitu Pak buat orang tua di rumah gitu kan, mungkin kita bisa ada podcast lagi. Terima kasih Pak Yodi atas waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih juga teman-teman udah nonton video podcast kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.